Hello English learner, selamat datang di channel YouTube Mr. Salvo. Jangan lupa siapkan buku dan pulpen kalian, catat semua yang penting. Kalau perlu tonton berulang-ulang sampai kalian paham. Semoga membantu dan jangan lupa ikut kursus online-nya. Welcome to Mr. Salvo Class. Welcome to Mr. Salvo Class. Belong to the best solution in learning English. Enjoy! Halo English learners, selamat datang di channel YouTube Mr. Salvo. Kali ini kita akan belajar kembali bersama Mr. Salvo tentunya ya. Seperti biasa teman-teman, kalian bisa siapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting di dalam penjelasan materi kali ini. Untuk kalian yang berminat bergabung di kursus online Mr. Salvo, silakan klik link di kolom deskripsi. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe akun Mr. Salvo sebelum kita mulai pembahasan materi kali ini. Baik, kita langsung mulai aja. Kali ini kita akan membahas tentang sentence structure atau struktur sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris. Sebelum kita membahas tentang struktur sebuah kalimat, maka kita harus lihat dulu penjelasan arti dari kalimat atau sentence ya. Yang disebut dengan sentence itu adalah sekumpulan kata yang mengekspresikan pemikiran yang penuh. Jadi yang kita sebut sebagai kalimat itu adalah sebuah kumpulan kata yang membentuk sebuah pengertian atau pemikiran yang penuh, yang dapat dimengerti teman-teman ya. Biasanya itu harus memiliki subjek dan memiliki kata kerja. Jadi ada subjeknya, ada verbnya. Tapi yang namanya kalimat ini ada kemungkinan dia memiliki objek atau bahkan tidak memiliki objek. Contohnya kalian bisa lihat di tabel ini ya. Ada subjek, ada verb, ada objek. Kita lihat kalimat yang pertama. Tommy is making a toy. Oke, yang namanya subjek kita sebut sebagai yang melakukan tindakan atau who does the action. Yang melakukan tindakan kita sebut sebagai subjek. Kemudian is making di sini dia sedang menjadi kata kerjanya. Oke, kemudian a toy di sini sebagai objeknya. Nah, yang namanya objek itu adalah yang menerima tindakan dari si kata kerja. Gitu ya. Itulah perbedaan subjek dengan objek. Kalau subjek itu yang melakukan, kalau objek itu yang menerima tindakan. Contoh yang kedua, Wendy and Leah are fighting. Di sini tidak ada objeknya, jadi ini hanya verbnya aja. Nah, ini adalah salah satu bentuk kalimat yang tidak memiliki objek. Kemudian berikutnya adalah yang it is raining. Ini juga sama, dia tidak memiliki objek, hanya kata kerjanya ya. Contoh berikutnya adalah my brother fixes his car. Nah, ini adalah bentuk kalimat yang dia memiliki objek. Oke ya, bisa dipahami bahwa yang namanya kalimat itu bisa saja dia memiliki objek atau bisa juga dia tidak memiliki objek. Itu poin utamanya ya. Berikutnya, nah, sebelum kita membahas tentang sentence, ada baiknya kita memahami dulu bentuk frasa, bentuk klausa, dan bentuk kalimat. Pengertiannya ya, karena ini penting untuk teman-teman bisa membedakan yang mana sih frasa, yang mana sih klausa, dan apa sih yang disebut sebagai sentence atau kalimat. Ya, tiga bentuk ini sangat penting untuk kalian mengerti, teman-teman. Kita bahas dulu yang pertama tentang phrase atau frasa. Frasa ini terdiri dari kumpulan kata, biasanya dua kata atau lebih. Tapi dia tidak memiliki subjek dan predikat. Garis bawahi ya, tidak memiliki subjek dan predikat. Artinya apa? Kumpulan kata yang sebetulnya masing-masing kata ini punya arti sendiri. Ketika dipecah, kemudian ketika kita gabungkan, maka dia membentuk sebuah pengertian sendiri. Contohnya seperti ini. Big house. Oke, yang namanya big ini besar,
house adalah rumah. Ketika kita gabungkan menjadi sebuah frasa, maka dia menjadi rumah yang besar. Oke, sama seperti smart kid. Smart ini pintar, kid ini anak. Kalau kita gabungkan maka anak yang pintar. Gitu ya. Beautiful girl. Beautiful itu cantik, girl itu gadis. Jadi kalau kita gabungkan gadis yang cantik. Kemudian ini adalah bentuk yang 3 kata ya. Kalau tadi kan bentuknya 2 kata nih, kalau ini 3 kata nih. Big fat panda. Nah, ini tidak ada subjek, tidak ada predikat, teman-teman. Artinya panda yang besar dan gemuk. Nah, contoh berikutnya adalah fair skinned lady. Fair skinned lady ini adalah perempuan yang berkulit cerah, teman-teman, ya. Jadi ini hanya sebuah kumpulan kata aja, dia tidak ada subjek, tidak ada predikat. Itulah yang kita sebut sebagai frasa. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang klausa. Atau di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai clause. Klausa adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi ini sudah pasti akan ada subjek, akan ada predikat. Apa itu subjek? Subjek itu pelaku, yang dinamakan dengan predikat adalah yang dilakukan. Ya, jadi apa yang muncul setelah subjek kita sebut sebagai predikat. Nah, klausa ini terdiri menjadi 2 bagian, teman-teman. Yang pertama kita sebut sebagai klausa independent atau klausa sederajat. Dan yang kedua kita sebut sebagai klausa dependent atau tidak sederajat. Nah, kita masuk ke pengertiannya, teman-teman, ya. Klausa independent itu dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada kalimat selanjutnya. Kenapa disebut kalimat sederajat? Karena bentuknya adalah SP plus SP atau subjek predikat plus subjek predikat. Makanya dia disebut sebagai klausa sederajat. Kita lihat contoh kalimatnya langsung, teman-teman. She want to travel the world. She want to see beautiful sights. Nah, kalian perhatikan di sini, guys. Ini masih membicarakan perempuan yang sama. Ya, dia ingin pergi keliling dunia. Dia ingin melihat pemandangan-pemandangan indah. Nah, kenapa kita sebut sebagai independen? Ketika kita hilangkan kalimat yang kedua ini, hanya tersisa kalimat yang pertama. Ini tetap dia bisa berdiri sendiri dan bisa dimengerti. Ya, kita sebut sebagai pemikirannya penuh. Jadi sebetulnya dia tidak bergantung dengan kalimat yang kedua. Begitu juga sebaliknya, kalimat yang kedua tidak bergantung dengan kalimat yang pertama. Jadi masing-masing dari kalimat ini bisa berdiri sendiri. Kita bandingkan dengan bentuk yang dependen. Atau kita sebut sebagai yang tidak sederajat, ya. Tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada kalimat selanjutnya. Kenapa disebut sebagai tidak sederajat? Karena dia strukturnya SP plus P. Nah, contohnya, the man who was standing next to me smelled really bad. Nah, ini ada 2 kalimat, teman-teman. Kalau seandainya kita hilangkan yang smelled really bad di sini, maka kalimatnya the man who was standing next to me, atau orang yang tadi berdiri di sampingku, tanpa ada kalimat ini, maka dia kalimatnya menjadi tidak tuntas. Atau jadi kalimat yang pemikirannya tidak penuh. Nah, gitu ya perbedaannya. Nah, sekarang yang disebut sebagai sentence atau kalimat adalah kumpulan kata yang memuat subjek dan predikat. Dan pastinya memiliki pemikiran penuh atau tuntas. Jadi kalau ditanya, lalu apa bedanya klausa dan sentence? Sebetulnya begini, teman-teman. Kita bisa bilang bahwa yang namanya sentence itu juga sebuah klausa. Tapi yang harus digarisbawahi adalah hati-hati dengan bentuk yang dependen. Karena apa? Karena ketika kalimatnya tidak tuntas, tidak penuh, maka dia tidak bisa dibilang sebagai sentence. Tapi ketika sebuah klausa pemikirannya penuh dan dapat dimengerti, maka dia bisa disebut sebagai sentence. Sampai situ dulu, teman-teman, ya. Nah, kenapa kita harus belajar tentang klausa? Karena nanti kalau kalian akan belajar tentang materi
conjunctions atau kata hubung, ya, itu akan ada pengertian bahwa yang namanya conjunctions atau kata hubung ini berfungsi untuk menghubungkan frasa dengan frasa, dan conjunction ini juga bisa menghubungkan klausa dengan klausa. Nah, kalau kalian masih belum paham tentang bentuk frasa dan klausa, ini akan mempersulit kalian untuk memahami bentuk kalimat. Jadi ini penting buat teman-teman kuasai ya, perbedaan antara frasa dan klausa juga sentence. Baik, kita bahas sekarang tentang struktur. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya struktur utama. Nah, ini kita bisa bilang bahwa bentuk subjek plus predikat atau klausa itu adalah struktur dasar dari sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris. Nah, di bawahnya ada penjabarannya lagi teman-teman sebetulnya. Jadi di bawah subjek plus predikat ini akan ada bentuk subjek, verb plus objek. Ya, atau kita bilang sebagai subjek, kemudian main verb, kemudian objek. Oke. Berikutnya ada lagi bentuk subject, main verb, plus complementary. Nah, yang satunya dia objek, yang satunya dia complementary. Lalu apa bedanya, teman-teman? Kita bahas ya. Yang namanya objek kita sebut sebagai objectives. Nah, biasanya muncul setelah verb. Yang muncul setelah verb itu adalah kata benda atau kata ganti yang dikenai tindakan. Jadi objek itu bisa dikatakan menerima aksi dari kata kerja. Nah, kita lihat contohnya ya. I eat an apple. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada kata kerja eat. Kemudian objeknya adalah an apple. Nah, apple ini dia menerima tindakan dari si kata kerja. Iya kan? Apple-nya dimakan. Bener nggak? Sama si I. Gitu ya. Berikutnya, he built a house. Yang menjadi objek di sini adalah kata benda a house. Ya, kemudian dia terkena tindakan dari si kata kerja, dari si build. Nah, inilah yang kita sebut sebagai objek. Jadi ini bisa kata benda atau kata ganti ya yang dikenai tindakan oleh si kata kerja. Nah, gitu ya pengertiannya. Nah, sekarang kita bedakan dengan complementary atau subject, main verb, complementary. Oke. Yang dinamakan sebagai complementary adalah pelengkap. Nah, ini biasanya yang muncul setelah kata kerja adalah kata benda, kata ganti, atau kata sifat yang tidak dikenai tindakan oleh si kata kerja. Jadi ini sifatnya kata benda, kata ganti, atau kata sifat yang muncul setelah kata kerja ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan. Gitu ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. He lives in Bandung. Dia tinggal di Bandung. Nah, di Bandung ini kata benda. Dia noun. Tapi dia tidak terkena tindakan dari si kata kerja. Jadi ini sifatnya memberikan informasi tambahan atau menerangkan. Biasanya kalau kata kerja yang digunakan untuk menerangkan seperti ini disebut sebagai bentuk intransitive verb, ya. Penggunaan intransitive verb. Nah, yang kalian lihat di sini adalah digunakan untuk memberikan informasi ya atau menerangkan. Jadi tidak terkena tindakan oleh si objek. Kemudian, she lives in a quiet neighborhood. Dia tinggal di lingkungan yang sunyi. Nah, ini adalah salah satu bentuk kata benda gabungan, ada kata sifat juga. Ya, kata sifat quiet, neighborhood itu jadi kata benda, tapi kalau kita gabungkan ini menjadi sebuah frasa. Nah, di sini digunakan sebagai penambahan informasi. Nah, jadi yang namanya complementary itu adalah yang muncul setelah verb, bisa kata benda, bisa kata ganti, bisa kata sifat yang tidak dikenai tindakan oleh si verb, tapi memberikan informasi tambahan. Nah, itulah perbedaan objek dan complementary. Oke. Yang
kita simpulkan bahwa struktur dasar kalimat cukup bisa dimengerti bahwa setelah subjek akan ada main verb atau kata kerja. Ya, dan biasanya yang muncul setelah main verb atau kata kerja utama bisa sebuah objek, bisa sebuah complementary, ya, atau bisa kita anggap bahwa apa yang muncul setelah kata kerja utama itu sifatnya sebagai melengkapi kalimat, gitu ya. Oke, kita perdalam lagi tentang penjelasan struktur. Nah, tadi sudah kita bilang bahwa struktur yang paling dasar dalam kalimat di bahasa Inggris itu ada subjek plus predikat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa subjek itu adalah pelaku, predikat itu apa yang muncul setelah subjek. Nah, di dalam bahasa Inggris, predikat itu memuat semua bentuk part of speech. Nah, ini kalau kalian tahu part of speech ini adalah sebuah istilah terkenal dalam pelajaran bahasa Inggris. Artinya apa? Part of speech itu adalah kata-kata yang ada di dalam bahasa Inggris. Jadi, ini ada 8 bentuk ya, seperti verb, noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunctions, interjections. Itu kita sebut sebagai part of speech. Jadi bisa dibilang, part of speech itu adalah bagian dari predikat. Gitu ya. Contohnya begini teman-teman, they work in a bank. Subjeknya adalah they, predikatnya adalah work in a bank. Jadi bisa kita simpulkan apa yang muncul setelah subjek kita sebut sebagai predikat, ya. Jadi 8 bentuk part of speech tadi termuat di dalam predikat. Nah, ini dulu yang kita pahami. Berbeda dengan struktur kalimat di bahasa Indonesia yang ada SPOK, ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu cuma ada subjek, predikat. Itu aja, ya. Kalau di bahasa Indonesia predikat itu kan menjadi kata kerja, tapi kalau di dalam bahasa Inggris predikat itu memuat part of speech. Jadi apa yang muncul setelah subjek kita sebut sebagai predikat. Ini dulu yang harus teman-teman pahami. Nah, tadi sudah kita bahas tentang perbedaan subjek, main verb, objek, subjek, main verb sama complementary, ya. Kita lihat contoh kalimatnya nih, teman-teman. Penting untuk teman-teman kuasai pembedaan bentuk kalimat ini. Karena apa? Kita bisa evaluasi nih. Lihat kalimatnya ya. I want to have a car. Ada berapa kata kerja di sini, teman-teman? Nah, kita lihat di sini ada 2 kata kerja ya. Ada want, kemudian ada have. Nah, yang mana kata kerja utamanya? Kata kerja utamanya adalah yang want. Kenapa? Karena yang namanya kata kerja utama biasanya dia akan lebih dekat dengan subjek, teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya subjek ini adalah pelaku. Jadi dia tidak akan jauh-jauh dengan kata kerja utamanya, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat bentuk kalimat seperti ini, jelas bahwa yang menjadi kata kerja utama adalah want, bukan yang have. Nah, dengan kalian memahami struktur ini, kalian akan tahu bahwa apa yang muncul setelah verb itu pasti bersifat sebagai objek atau sebagai pelengkap. Jadi tidak usah dihiraukan, karena yang harus kita lihat yang namanya main verb itu biasanya yang namanya main verb itu dia penentu waktu atau timing, apakah dia present, apakah dia past gitu ya, apakah dia future, itu juga bisa kita lihat dari main verbnya. Contoh yang kedua ini, teman-teman. I decided to sleep early last night. Nah, di sini teman-teman kalau belum belajar tentang struktur pasti akan kebingungan. Di sininya ada 2 kata kerja nih, ada decided, ada sleep, ya kan? Kalau kalian lihat ada decided, ini berarti bentuk lampau, verb 2. Tapi kenapa di sini verb 1? Gitu ya. Kenapa dia tidak pakai to sleep? Nah, basically kalau kalian paham bentuk dasar ini, ingat bahwa apa yang muncul setelah kata kerja utama dia hanya bersifat sebagai pelengkap atau dia hanya bersifat sebagai objek. Jadi penentu waktu utama biasanya adalah ini, yang lebih dekat dengan subjek. I decided to sleep early last night. Jadi di sini kalau kalian lihat ada 2 kata kerja, tapi yang mana kata kerja utamanya? Yang decided. Ada orang juga yang bingung nih, to sleep, tapi dia verb 1 ini kan lampau, kenapa dia tidak lampau juga? Ya karena tadi teman-teman,
apa yang muncul setelah kata kerja utama adalah sebagai pelengkap. Lagi pula, kalau kalian melihat ada bentuk to plus verb 1, itu disebut sebagai infinitive verb. Dan yang namanya infinitive verb itu, dia tidak akan pernah menjadi kata kerja utama. Dia akan selalu berada di tataran objectives atau complementary, atau pelengkap kalimat, gitu ya. Fokus utamanya adalah tetap di main verbnya. Nah, di sini dijelaskan kan, terhadap kalimat ini terdapat dua kata kerja. Tapi kalau kita ngerti yang mana kata kerja utama, maka kita akan mengerti bahwa apa yang muncul setelah kata kerja utama bersifat sebagai objek atau complementary atau pelengkap. Nah, kita akan jabarkan lagi. Ternyata setelah struktur penjabaran dari subjek predikat ini ada dua bentuk lagi, teman-teman. Ya, ada yang kita sebut sebagai verbal sentence, ada juga yang kita sebut sebagai nominal sentence. Lalu apa bedanya? Nah, kalau rumusnya verbal sentence nih, kalian lihat nih ya, ada subject, main verb, object, atau subject, main verb, complementary. Nah, yang disebut sebagai verbal sentence adalah kalimat yang terdapat kata kerja di dalamnya, atau ada yang dilakukan atau melakukan sesuatu. Sedangkan nominal sentence, rumusnya biasanya subject plus to be plus ana. Apa itu ana? Ana itu adjective, noun, adverb. Kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Nah, yang disebut sebagai nominal sentence itu adalah kalimat yang tidak terdapat kata kerja di dalamnya. Dia bersifat menerangkan atau menjelaskan tanpa ada yang dilakukan. Kita langsung lihat aja contohnya, teman-teman, ya. I built a house. Nah, ini berarti aku membangun sebuah rumah. Ini karena ada kata kerjanya kita sebut sebagai verbal, karena build ini bentuk verb 1, verb dasar. Ini kita sebut juga sebagai kalimat bentuk present. Ya, karena kita menggunakan verb 1. Kemudian, contoh yang kedua adalah we visit my friend's house. Kami mengunjungi rumah teman. Gitu ya. Nah, ini ada visit kata kerja bentuk verb 1. Maka ini kita sebut sebagai bentuk kalimat verbal. Karena jelas di sini ada kata kerjanya. Ada yang dilakukan atau melakukan sesuatu. Nah, sekarang bentuknya, he is so handsome. Nah, kalau di nominal sentence, dia tidak akan ada kata kerjanya. Dia akan ada bentuk to be di sini, setelah subject. He sebagai subject, is sebagai to be, kemudian so handsome, ini sebagai bentuk adjective atau kata sifat. Ya. Sama seperti yang di bawahnya, Julie was a great doctor. Julie dulunya adalah dokter yang hebat. Nah, ini kita pakai to be, kemudian, nah, kita ada kata sifat, kemudian dokternya kata benda, ini frasa sebenarnya kita sebut ya. Frasa kata benda yang memang ada kata sifat, kemudian ada kata bendanya. Nah, berarti di sini ada to be ketemu dengan ana kan. Nah, inilah yang disebut dengan nominal sentence. Biasanya, dia untuk menerangkan atau menjelaskan menjelaskan identitas seseorang juga bisa. Yang pasti, tidak akan ada verb kalau di kalimat nominal. Oke ya, sekarang kalian tahu perbedaan antara verbal sentence dan nominal sentence. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, Mr. Salvo akan coba kembali mengingatkan tentang pengertian subjek dan objek, ya. Nah, subjek itu tadi sudah sempat dibahas bahwa subjek itu adalah sebagai pelaku dalam sebuah kalimat atau does the actions atau yang melakukan tindakan. Sedangkan objek itu sebagai penerima tindakan atau receives an action. Oke, contohnya seperti tadi ya, build a house. Ini adalah kata kerjanya, a house dia sebagai objeknya ya. Nah, subjek adalah sebagai yang pelaku. Gitu ya, my mom is preparing dinner. Nah, my mom ini sebagai pelaku karena apa sih? My mom ini yang sedang melakukannya ya, yang melakukan tindakannya. Jadi subjek itu sebagai pelaku.
Atau contoh selanjutnya, the cat bites my finger. Kucingnya menggigit jariku. Gitu ya. Jadi cat ini sebagai subjek yang melakukan tindakan. Gitu ya, itulah subjek. Nah, kita bisa lihat di sini yang menjadi objek di sini adalah a house. Ya, a house ini menerima tindakan dari si kata kerja. Jadi objeknya adalah a house. Nah, kalau di kalimat yang kedua, yang menjadi objeknya adalah dinner. Ya, karena dinner ini yang menerima tindakan dari si kata kerja. Kalau yang kalimat ketiga, objeknya adalah my finger. Nah, my finger ini menerima tindakan dari kata kerjanya, gitu ya. Nah, inilah perbedaan antara subjek dengan objek. Nah, sekarang kita bahas tentang objek lebih detail, teman-teman. Objek itu terbagi menjadi dua, ya. Ada direct object, ada juga yang kita sebut sebagai indirect object. Nah, ini teman-teman harus paham juga nih, ya. Yang namanya direct object itu adalah receives the action of the verb, atau yang menerima tindakan dari kata kerja. Sedangkan indirect object adalah tell to whom or for whom the action is done. Jadi ini menceritakan kepada siapa atau untuk siapa action itu dilakukan, gitu ya. Nah, contohnya begini, teman-teman. Ada kalimat Dad bought Tommy a bike. Ayah membelikan Tommy sebuah sepeda, gitu ya. Di sini Tommy bertindak sebagai indirect object karena tadi pengertiannya adalah kepada siapa atau untuk siapa, gitu ya. Maka Tommy ini bertindak sebagai indirect object, kemudian a bike di sini sebagai direct objectnya karena direct object itu yang menerima action. Contoh yang kedua supaya kalian lebih paham. Dad bought a bike for Tommy. Sama nih teman-teman. For Tommy-nya kepada siapa kan? Nah, ini dia menjadi indirect object. Sedangkan a bike kita sebut sebagai direct object-nya. Nah, ini kalian pahami ya bentuk direct object dan indirect object. Baik, itulah materi yang akan dibahas sebetulnya hari ini, yaitu tentang sentence structure, dan kita sudah selesai membahas materinya dengan cukup mendetail. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan Mr. Salvo ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan materi ini. Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami bentuk struktur sebuah kalimat. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi dalam materi selanjutnya.